berdosa padamu, maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan Tuhan yang memberkati semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik ketika kami menyembah Tuhan, mencermati firman Tuhan, merenungkannya, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya dengan kerohanian dan ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan kita jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk malam hari ini kami masih ingin mengajak kita semua merenungkan tentang waktu dengan hubungannya dengan segi-segi hidup ya. Itu yang ada di Pengkhotbah pasal 3. Kita akan membaca sekarang Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kemarin kita sudah membaca sampai ayat 7. Sekarang kita akan baca sampai 8a ya. Nanti akan semakin melengkapi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mulai. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Nah, sampai di sini, sampai ayat 8a yang saya baca. Saudara, judul renungan malam hari ini, ada waktu untuk membenci. Wah, ini judul yang aneh. Memang boleh membenci. Jadi, sekali lagi, ini berbicara mengenai masa atau waktu atau saat. Ya. Kesempatan boleh juga disebut begitu ya. Waktu di sini digunakan kata waktu dengan dihubungkan dengan segi-segi hidup, dan kita jumpai dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai selesai ini satu perikop membicarakan ada 14 segi hidup yang ada di sana. Sekarang kita sampai yang ke-13 kayaknya ini ya. Di sini dikatakan ada waktu untuk mengasihi, tapi ada waktu untuk membenci. Nah, kita mengingat mengasihi itu adalah hukum di Perjanjian Baru, dan itu tidak bisa ditawar.
Kita masih ingat ya, Matius pasal 22 ya. Matius 22 ayat 37 dan seterusnya itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi hukum utama itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Lalu hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti mengasihi dirimu sendiri. Seperti mengasihi diri sendiri. Nah, jadi ini tidak bisa ditawar, saudara. Mengasihi itu hukum di Perjanjian Baru. Ya. Nah, mari sekarang kita mencermati apa yang difirmankan Tuhan sore hari ini, yaitu tentang mengasihi dan membenci. Nah, kita merenungkan dulu kata mengasihi. Di sini dikatakan yang harus dikasihi nomor satu adalah Tuhan. Nah, gitu, ya. Dan nomor yang kedua adalah sesama manusia. Nah, sesama manusia ini kalau kita buat semacam tingkat-tingkatan, siapa yang harus dikasihi, itu faktanya orang mengasihi itu bahkan kalau menurut firman Tuhan, yang pertama adalah pasangan hidup. Ya. Karena pasangan hidup itu menjadi satu daging. Jadi kalau mengasihi pasangan hidup sama dengan mengasihi tubuhnya sendiri, seperti itu, ya. Sama dengan satu daging. Mengasihi pasangan hidup. Lalu yang berikutnya anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara. Ya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, yang nomor satu adalah pasangan hidup, suami atau istri. Nah itu. Bahkan kasih kepada orang tua saja bisa dikalahkan dengan kasih kepada pasangan hidup. Ya, karena pasangan hidup satu daging sekali lagi. Nah, lalu yang berikutnya kalau kita buat tingkatan-tingkatan, yang harus dikasih adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu siapa? Itu adalah ya orang-orang terdekat. Ya, di samping pasangan hidup, anak-anak, orang tua, dan saudara. Maka tingkatan berikutnya adalah orang-orang terdekat. Nah, orang-orang terdekat itu bisa sahabat karib, ya, bisa teman kantor, bisa tetangga, bisa siapa, ya, orang-orang terdekat. Lalu yang berikutnya adalah sesama manusia. Karena kalau sesama manusia itu semua manusia, baik yang kenal maupun yang belum kenal dan baru kenal sekali, tapi kalau perlu dikasihi, orang itu harus dikasihi, gitu. Semua manusia. Nah, ini tentang mengasihi. Kemudian tentang membenci, wah ini apakah perlu membenci? Karena kalau hukum dalam Perjanjian Baru itu supaya mengasihi. Bahkan dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, kalau saya ingat. Kasihilah musuhmu. Jadi musuh pun bahkan harus dikasihi, harus didoakan supaya diselamatkan jiwanya. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Tapi di sini juga firman Tuhan berkata ada waktu untuk membenci. Nah, berarti ini bertentangan dengan hukum Tuhan, no? Iya. Nah, karena bahkan musuh aja harus dikasihi. Nah, kalau di sini firman Tuhan berkata bahwa ada waktu untuk membenci, berarti ada waktunya, ada sesuatu atau seseorang atau oknum atau apapun yang harus dibenci. Ada yang harus dibenci, seperti itu. Nah, lalu apakah yang harus dibenci itu? Ketika saya merenungkannya, ya hukum di Perjanjian Baru memang mengasihi, saudara. Tapi ternyata ada yang harus dibenci. Kita sering mendengar, ya, orang harus benci dosa. Nah, itu loh, benci dosa. Bahkan saya menemukan ada ayat-ayat, ada firman Tuhan, ya. Benci kejahatan itu ada di Amsal 8 ayat 13. Saudara boleh mengeceknya. Ya, saya tidak akan membacanya, ya. Lalu yang disebutkan di Alkitab,
orang harus benci terhadap pengejaran suap. Ya, suap. Nah, ini ya sama dengan kejahatan lah. Itu Keluaran 18 ayat 21. Dan bahkan ada yang lebih jelas lagi. Tuhan memberikan contoh, ada yang dibenci Tuhan loh. Nah, kalau ada yang dibenci Tuhan berarti kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan ya harus membencinya. Saya baca ya, di Amsal pasal 6 ayat 16. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Nah, perhatikan ini. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi ada 7 perkara yang dibenci Tuhan. Nah, dengan demikian maka benarlah firman Tuhan ini. Ada waktu untuk mengasihi, tapi ada waktu untuk membenci. Tapi satu-satunya yang dibenci oleh murid Yesus, yang dianjurkan dibenci hanya kejahatan, saudara. Jadi yang dijelas-jelaskan di firman Tuhan ini tadi semuanya adalah kejahatan, kan seperti itu. Jadi orang beriman harus benci kejahatan. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh mengimpartasikan nilai dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini tadi, maka bunyinya adalah demikian. Ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Satu-satunya yang harus dibenci adalah kejahatan. Itu saja ya. Saya ulangi, ada waktu mengasihi, ada waktu membenci. Satu-satunya yang harus dibenci adalah kejahatan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri doa malam kita dengan berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan, live streamingnya adalah jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari, jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa malam menjawab pertanyaan, fokusnya. Dan yang doa pagi itu mencermati seluruh isi Alkitab sambil merenungkan. Sudah banyak yang setia mengikuti doa pagi. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan juga sudah menyampaikan dukungan kepada kami. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, dan juga terima kasih yang belum memberikan subscribe. Berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.